Silenial. Justru inilah semua kumpul. Kalau lihat kan yang muda-muda juga ada, tapi yang tua juga ada. Nggak apa-apa, karena kita mencintai Indonesia dan kita punya catatan sejarah. Yang tua-tua ini, yang senior-senior ini menceritakan bahwa Indonesia untuk sampai ke arah sini lagi ini sulitnya bukan main. Hai anak muda, ayo sekarang saatnya kalian menentukan nasib kalian sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan memilih presiden yang tepat. Muda ini ditentukan oleh pilihan yang tepat pada saat ini. Era pemerintahan Pak Jokowi ini sudah menaruh sebuah landasan yang bagus di dalam demokrasi reformasi. Sebelumnya kan Orde Baru porak-poranda, hancur diambil oleh reformasi, tapi demokrasinya belum menemukan bentuknya. Iya benar. Iya kan? Ya. Ketika pemerintahan Pak SBY ini kita belum jelas gitu loh, arahnya seperti apa. Adendum-adendum yang ditaruh di amandemen-amandemen yang ditaruh di Undang-Undang 45 ini dijalankannya belum dengan baik gitu loh. Nah, ketika pemerintahan Pak Jokowi kemudian mulai diluruskan semua. Kemudian juga dibangunlah infrastruktur untuk ekonomi. Dijagalah semangat kebangsaan ini menjadi satu. Kita semua punya pilihan masing-masing, tapi kita punya nafas yang sama, yaitu gotong royong, kebersamaan, ya kan, saling menerima. Itu adalah dasarnya kearifan lokal Indonesia. Nah, ini yang saya mau dipertahankan. Nah, kita harus menyatukan satu suara untuk memilih presiden yang paling tepat, yang meneruskan kembali. Yang meneruskan. Iya. Pilih presiden yang kuat, yang sehat, yang kerakyatan, ya kan? Karena Pak Jokowi kan sudah naruh landasan belusukan semua, ngecek semua ke bawah, nggak ada asal laporan, asal Bapak senang gitu, seperti zamannya Pak Harto, ya kan? Nah, sekarang kalau presidennya sampai salah, sayang sekali gitu. Banget. Indonesia tidak akan pernah sampai ke negara maju. Takut terpuruk lagi nanti. Terpuruk lagi. Kita akan cuma naik turun aja gitu loh. Kayak statistik saham aja gitu loh. Nggak naik-naik gitu loh. Kayak kripto juga gitu. Pernah naik terus turun lagi gitu. Nah, ini yang saya pengen akhirnya kok sayang sekali kalau saya tidak ikutan gitu. Bergabung dengan teman-teman semua. Gabungan Seniman Indonesia didirikan oleh Pak Ketua Umum Pak Roy Martin bersama seluruh kerabat seniman yang multi talenta dari senior maupun junior, dari kolonial, milenial maupun silenial. Justru inilah semua kumpul. Kalau lihat kan yang muda-muda juga ada, tapi yang tua juga ada. Nggak apa-apa, karena kita mencintai Indonesia dan kita punya catatan sejarah. Yang tua-tua ini, yang senior-senior ini menceritakan bahwa Indonesia untuk sampai ke arah sini lagi ini sulitnya bukan main. Hai anak muda, ayo sekarang saatnya kalian menentukan nasib kalian sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan memilih presiden yang tepat. Ya Mas, agak menarik Mas dengan kan sebagai seniman masuk ke dunia ini, kenapa nggak langsung ke politik aja langsung atau karena kan dengan masuk dengan menjurus ke sebuah capres itu kan jadi pekerjaan itu berpengaruh juga loh. Betul. Kadang-kadang kalau saya orang ini, Mas Harton orang itu, nggak usah Mas Harton. Ada pengaruh nggak Mas nanti ke situ Mas? Karena saya melihat, saya tuh nggak bisa punya profesi politisi. Saya orangnya pakai hati, saya orangnya nggak bisa berpura-pura. Saya tidak bisa menganggap musuh itu teman, teman itu musuh. Semuanya harus jadi teman, ya kan? Saya nggak bisa pura-pura jadi teman karena ada kepentingan. Mohon maaf ya, dunia politik kita masih seperti itu. Etika politik kita masih belum terlalu dijaga. Walaupun semua juga di luar negeri juga sama, kan? Etika politiknya mungkin sudah dewasa, negaranya sudah tumbuh beratusan tahun di dalam demokrasi, akhirnya jadi lebih baik. Negara kita belum. Nah, kalau saya pribadi bukan anti politik, tapi saya belum bisa begitu. Belum arah ke arah sana belum. Jadi lebih baik saya sekarang hanya untuk menyadarkan teman-teman semua calon-calon pemilih presiden bahwa memilih presiden yang sehat, yang tepat, kuat, muda, dan merakyat itu penting untuk membuat Indonesia menjadi berhasil 10 tahun lagi ke depan. Karena itu pekerjaan sendiri Mas?
pengaruh nggak Mas? Saya enggak. Kalau saya nyanyi kan saya nggak perlu cerita saya milih siapa. Oh Iya kan? Iya. Seperti saya juga tahu penggemar saya juga ada yang milih Iya. Presiden 1, Presiden 2, Presiden 3 ya. Kita nggak ada masalah. Musik karena Kita global. dipertemukan oleh musik itu. Mas nggak ada. Kenapa sih nggak mau Mas sekarang terjun aja? Jadi kan kalau terjun kan banyak teman-teman Mas juga yang masuk ke dunia politik juga dengan pertama dia cuma menjadi kenalan deket-deket akhirnya ditawarkan. Kan selalu menggiurkan penawarannya tuh Mas. Kalau saya menjadi wakil rakyat misalnya ya, Iya. itu sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali loh. Wakil rakyat itu membuat peraturan undang-undang untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Tadi pada prakteknya ternyata belum seberhasil itu gitu loh. Kemudian ada rasa di dalam diri saya yang agak malu ya kalau misalnya saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian misalnya saya cuma jadi wakil rakyat 1, tapi lawan saya misalnya 200 wakil rakyat. Satu wakil rakyat yang vokal lawan 200 wakil rakyat. Saya pasti kalah juga. Ya kan? Mungkin kalaupun akhirnya saya akan berpolitik, lebih baik saya di eksekutif. Misalnya jadi Menteri Budaya mungkin. Ya kan? Atau membuat Dewan Seni Nasional ya. Kan di sini bukan dewan, Badan Budaya Nasional. Itu kan di eksekutif. Kita bisa mengatur budaya kita supaya terjaga. Kita bisa menumbuhkan kecintaan dari masyarakat Indonesia yang tadinya melupa bahwa nilai-nilai budaya Indonesia ini harus dipertahankan dari kecil, dari sekolah. Nah, itu yang bisa kita langsung jalankan. Jadi bukan cuma bicara di DPR doang. Gitu. Sekali lagi cuma yang saya pertanyakan adalah menurut Mas Katon nih, kan banyak juga yang muda-muda menjadikan masuk politik selama 1 tahun sendiri maafan aja belum berani. Ini ada artis yang muda yang ikutan masuk politik. Mas Katon pandangan seperti apa? Pandangan saya semua sah-sah aja ya, nggak ada benar atau salah. Tapi saya hanya mau mengimbau, kalau masuk politik tujuannya jangan untuk berkuasa, jangan untuk cari uang, tapi untuk menyuarakan suara rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, sebelum Anda melangkah masuk situ, tanya dulu ke dalam hati, sudah siap belum Anda? Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk keberhasilan sendiri, hanya untuk mendapatkan kesuksesan prestasi diri sendiri, lebih baik jangan masuk ke politik. Oke, pesan buat teman-teman di luar yang untuk jangan sampai salah milih. Tapi walaupun kita tidak boleh menentukan bahwa siapa pilihannya, tapi kita global aja. Pesan dari Mas Katon aja. Ya, tadi sekali lagi kan, teman-teman Indonesia ini sudah di right track yang benar di dalam era reformasi demokrasi setelah 15 tahunan ya. Setelah Orde Baru sekarang right track-nya benar. Karena kita beruntung sekali dalam demokrasi, seorang Presiden Jokowi yang sebelumnya dari benar-benar adalah rakyat kecil, bisa dipilih dan menyuarakan rakyat, tapi kemudian juga punya kepandaian yang luar biasa untuk membangun infrastruktur maupun membangun kebersamaan rakyat yang tadinya sempat terpecah belah gitu ya. Padahal Indonesia ini kan dipersatukan oleh Bung Karno dari Sabang sampai Merauke. Ya. Terus dari atas tuh gimana? Dari ini pulau apa sampai Pulau Rote. Itu kan luar biasa ya. Seorang Soekarno mempunyai konsep yang luar biasa. Di Eropa aja semua sudah terpecah belah walaupun satu daratan. Satu daratan Eropa itu ada 50 negara. Negara sendiri nih. Indonesia ini dipisahkannya malah pakai air laut. Itu aja masih bisa. Itu kan sebuah kekuatan yang luar biasa. Outsourcing-nya juga melimpah luar biasa. Ini kita lagi diincar sama negara-negara lain yang ingin menguasai outsourcing kita dengan memecah belah kita di dalam. Padahal tujuannya mereka gampang. Mereka mau mengambil energi kita. Karena minyak sudah habis. Minyak sudah habis. Sekarang energi kita ada di sini nih, nikel dan lain-lain. Ya kan nanti energi listrik, solar itu di kita semua. Matahari, ya kan? Solar dalam arti matahari, solar system. Coba bayangin. Kalau kita gampang banget dipecah belah, ya akhirnya yang menguntungkan mereka. Inilah saatnya memilih presiden yang bisa mempersatukan kita. Tapi beliau juga orangnya kuat, sehat, dan kalau bisa masih muda, ya kan? Karena kenapa masih muda? Masih muda pasti sehat, pasti bisa belusukan, pasti bisa ngecek, ya kan? Apa yang sudah dia atur dan dia dia limpahkan ke bawah ke anak buahnya.
tidak cuma dengar asal laporan Bapak Senan kayak gitu. Nah, siapakah dia? Nah, Anda udah pasti tahu lah mana orang yang tepat tanpa saya perlu menyebut, atau saya perlu menyebut. Jangan. Ya kan, makanya saya nggak perlu menyebut. Oke. Pilihlah yang seperti itu. Pilihlah sesuai dengan hati dan melanjutkannya kembali. Iya. Terima kasih Mas Ya. atas idenya. Mas, saya akan Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih.